untuk materi selanjutnya kita akan membahas denial of service attack atau serangan DOS. Adapun isi materi terdiri dari pendahuluan, classical DOS attacks, flooding attacks, distributed denial of service atau DDoS, bagaimana melancarkan serangan DDoS itu, kemudian reflektor dan penguat serangan DOS lain, mendeteksi serangan DOS, pendekatan untuk pertahanan terhadap DOS, menanggapi serangan DOS, dan kesimpulan. Nah, kita harus mengenal dulu beberapa jenis serangan. Ada 4 jenis serangan. Pertama adalah physical access attacks, terdiri dari wiretapping atau penyadapan, server hacking, vandalism atau perusakan. Kemudian ada dialog attacks, terdiri dari eavesdropping atau menguping atau mendengar yang tidak boleh, menguping, impersonation, menirukan, message alteration, dan merubah message. Kemudian ada penetration attacks, yaitu usaha untuk menembus, ada scanning, ada breaking, ada DOS, denial of service itu tersendiri. Kemudian ada social engineering, yaitu dari operating attachment, password theft, information theft. Definisi serangan DOS itu bertujuan untuk mengganggu penggunaan dasar jaringan, sistem maupun aplikasi dengan mengirim pesan yang bersumber dari penyedia layanan atau provider, network bandwidth, system resource, application resource. Nah, serangan DDoS ini memperkerjakan beberapa, bisa puluhan hingga jutaan komputer untuk melakukan serangan DOS yang terkoordinasi dan distribusikan secara luas. Apa akibat dari serangan DDoS itu? Yang pertama adalah service provider. Ini bisa dalam hal waktu, sumber daya uang. Kemudian ada pencarian layanan yang resmi, bisa mengakibatkan kekurangan ketersediaan layanan itu tersendiri. Menganalisa tujuan dari serangan DOS. Sebuah serangan DDoS memiliki tujuan yang beragam. Namun singkatnya, pertama adalah hanya menolak ketersediaan layanan. Kemudian 2, dapat bekerja pada semua port yang terbuka. 3, tidak bertujuan melakukan pencurian informasi. Tapi faktanya, pada bulan Februari tahun 2000, serangkaian serangan DOS melumpuhkan beberapa visibilitas tinggi internet e-commerce. Itu termasuk Yahoo, eBay, dan eTrade. Pada Januari 2001, infrastruktur server Microsoft telah dinonaktifkan. 98% pengguna tidak dapat mengakses ke server Microsoft. Dan pada September 2001, serangan oleh seorang remaja yang berbasis di Inggris pada Port of Hudson web server membuat layanan cuaca dan penjadwalan informasi tidak tersedia, yang mengakibatkan pertama, tidak ada kapal yang bisa berlabuh di perairan maritim yang termasuk dari 8 pelabuhan tersibuk di dunia. Hal itu karena kurangnya informasi cuaca dan penjadwalan yang telah dirusak tadi. Dan yang kedua adalah mempengaruhi kinerja seluruh jaringan. Dan pada Oktober 2002, domain name system server diserang. Semua domain name system server diserang. Serangan hanya berlangsung 1 jam, tapi 9 dari 13 server yang terkena dampak yang cukup serius. Dan pada Agustus 2009, serangan terjadi di Twitter dan Facebook. Pendekatan serangan DOS. Internet dirancang untuk memudahkan pengelolaan dan cara terbaik dalam pengiriman paket data. Pertama adalah manfaatkan kelemahan dalam desain internet dan sistem. Kemudian forwarding yang tidak diatur dari paket internet, misal vulnerability dan flooding. Kemudian adalah kerentanan serangan. Kerentanan ini misal bug diimplementasi atau bug dalam konfigurasi default dari layanan. Kemudian pesan berbahaya, eksploitasi, masukan tak terduga yang memanfaatkan kerentanan kiriman. Yang ketiga adalah konsekuensi. Sistem ini memperlambat atau mengkeraskan atau membekukan atau meribut sistem. Kemudian aplikasi target masuk ke
infinite loop dan mengkonsumsi sejumlah besar memori. Contoh ping of death, teardrop attacks, dan lain-lain. Kemudian flooding attack ini bekerja dengan mengirimkan sebagian besar pesan yang pengolahannya mengkonsumsi beberapa key resource target. Kekuatan terletak pada volume, bukan konten. Implikasinya, pertama itu membuat lalu lintas terlihat sah. Kemudian arus lalu lintas cukup besar untuk mengkonsumsi sumber daya korban. Kemudian kirim paket dengan frekuensi tinggi. Setelah itu serangan ini di DOS ini lebih sering digunakan. Contohnya SYN spoofing attack, source address spoofing, cyber slam, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke classical DOS attack. Secara sederhana, classical DOS attack adalah serangan sebuah organisasi. Seperti ini contoh penggambarannya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian gunakan command ping opsi sn seperti itu. Ini yang kita lingkari merah ini ping of death-nya. Umumnya berguna pada jaringan yang lebih besar atau untuk website itu sendiri, misal nge-ping Google dan sebagainya. Dan kerugian untuk penyerang itu sendiri adalah sumber penyerang dengan mudah diidentifikasi. Setelah itu kemungkinan aliran serangan yang dipantulkan kembali ke penyerang. Kemudian kita masuk ke source address spoofing, termasuk pemalsuan, yaitu menggunakan IP palsu. Keistimewaan akses ke kode jaringan, penanganan melalui antarmuka soket baku, memungkinkan langsung mengirim dan menerima informasi dengan aplikasi, tidak diperlukan untuk operasi jaringan normal, menginstal driver perangkat khusus pada sistem sumber, rawan kesalahan, dan tergantung pada versi sistem operasi itu sendiri. Nah, ini adalah contoh spoofing menggunakan raw secret interface. Komputer ini, jaringan ini mengirim ke jaringan seperti ini melewati, nah seperti ini. Jadi sehingga sulit untuk diidentifikasi sumbernya. Spoofing menggunakan socket interface. Sayangnya penghapusan API soket baku bukan merupakan solusi tepat untuk mencegah serangan DOS, karena penghapusan Microsoft API soket baku dalam peluncuran Windows XP Service Pack 2 pada bulan Agustus 2004 diperkirakan akan mematahkan aplikasi seperti scanner Nmap, domain publik pelabuhan. Dan hanya dalam beberapa hari, solusi diproduksi memulihkan kemampuan Nmap untuk kerajinan paket custom. Ini bisa dilihat dari alamat website ini. Nah, SYN spoofing, yaitu mengambil keuntungan dari three-way handshake yang terjadi setiap 2 kali seluruh sistem jaringan memulai permintaan koneksi TCP. SYN spoofing ini tidak seperti biasa brute force attack biasa, tidak dilakukan dengan resource jaringan, tapi dilakukan dengan banyak resource system. Tabel digunakan untuk mengelola koneksi TCP, dan SYN spoofing ini membutuhkan paket-paket yang lebih sedikit untuk menguras. Konsekuensinya adalah kegagalan permintaan koneksi pada waktu mendatang. Dengan demikian, sistem menolak hak akses ke server untuk user. Contohnya, Lancy mengirim paket TCP SYN menggunakan alamat target sebagai sumber maupun tujuan. Nah, ini adalah contoh TCP three-way connection handshake. Ini ada klien, ada server. Klien mengirimkan SYN, kemudian server menerima SYN-nya itu, kemudian mengirim lagi ke klien, ditambah pesannya tadi, kemudian si klien menerima pesan yang ditambahkan oleh server, kemudian kembali lagi ke server.
Nah, seperti ada attacker, ada server, ada spoofed client. Dari klien ini ada TCP-nya sudah diketahui, ada koneksi 1, 2 dan sampai yang ke N. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh attacker untuk melakukan spoofing scene yaitu adalah seperti berikut ini. Nah, bagaimana mendeteksi scene spoof attack, yaitu setelah sistem target telah mencoba untuk mengirimkan paket SYN atau ACK ke klien dan ketika sedang menunggu untuk menerima paket ACK, koneksi yang ada dikatakan setengah terbuka atau host di negara SYN receive. Namun, jika sistem Anda dalam keadaan ini, mungkin akan mengalami serangan SYN spoof. Untuk menentukan apakah koneksi pada sistem Anda adalah setengah terbuka, bisa mengetik perintah netstart min. Perintah ini memberikan satu set koneksi aktif periksa bagi mereka di negara SYN _receive yang merupakan indikasi dari ancaman serangan SYN spoof. Nah, menganalisa traffic dengan spoofing attacker akan sulit untuk dilacak. Kemudian menganalisis arus lalu lintas sangat dibutuhkan tetapi tidak mudah dalam penerapannya. Membutuhkan kerjasama dari para insinyur jaringan untuk mengelola router itu. Nah, bagaimana dengan penyaringan pada sumber itu sendiri? Backscatter lalu lintas lah yang digunakan untuk menyimpulkan jenis dan skala serangan DOS. Dalam keamanan jaringan komputer, backscatter adalah efek samping dari penolakan palsu denial of service serangan itu. Dalam jenis serangan, parodi penyerangan atau penempah alamat sumber dalam paket IP dikirim ke korban. Secara umum, mesin korban tidak dapat membedakan antara paket palsu dan paket yang sah, sehingga korban merespon paket palsu seperti biasanya. Manfaatkan paket respon ICMP echo yang dihasilkan sebagai respon terhadap ping palsu. Kemudian kita ke flooding attacks. Flooding attacks ini bertujuan memborbardir sejumlah besar paket berbahaya pada korban, seperti membanjiri pesan, sehingga pengolahan paket ini memerlukan resource. Setiap jenis paket jaringan dapat digunakan. Serangan lalu lintas dibuat mirip dengan lalu lintas yang sah. Lalu lintas yang valid memiliki probabilitas yang rendah, dan beberapa cara